Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khalid Akbar dengan NIM 231511137 akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk UAS Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini ada waterfall dan agile. Waterfall adalah model pengembang perangkat lunak yang bersifat linear. Artinya, setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Misalnya, setelah analisis selesai, baru bisa lanjut ke desain. Untuk agile, sebaliknya, bersifat iteratif. Proses pengembangan dilakukan dengan siklus pendek yang disebut sprint, sehingga perubahan bisa dilakukan di tengah jalan. Di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan waterfall sendiri adalah prosesnya terstruktur dan dokumentasinya lengkap, cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang sudah jelas sejak awal. Lalu kelebihan agile itu sangat fleksibel dan mudah beradaptasi jika ada perubahan dari pengguna atau stakeholder. Lalu kelemahan dari keduanya, untuk waterfall itu adalah tidak fleksibel terhadap perubahan di tengah jalan, sedangkan agile memerlukan kolaborasi tim yang intens dan komunikasi yang terus-menerus sepanjang siklus pengembangan. Di sini ada analisis kebutuhan dan use case. Yang pertama, analisis kebutuhan bertujuan untuk menentukan apa saja yang harus dilakukan sistem. Ini penting agar pengembang tidak keluar dari jalur dan sesuai kebutuhan pengguna. Dalam sistem perpustakaan, misalnya kita memiliki aktor mahasiswa yang bisa melihat daftar buku dan meminjam buku. Kemudian ada aktor tugas yang memiliki wewenang lebih seperti menambah data buku baru dan mencetak laporan peminjaman. Lalu use case ini membantu kita memahami peran dan fungsi tiap aktor dalam sistem, sehingga sistem bisa merancang dan dirancang dengan lebih tepat sasaran. Lalu untuk UML dan diagram kelasnya, UML atau Unified Modeling Language adalah alat bantu visual untuk memodelkan sistem perangkat lunak. Salah satunya adalah diagram kelas. Diagram kelas menunjukkan struktur dan hubungan antar objek dalam sistem, seperti hubungan antara mahasiswa dengan buku yang dipinjam. Diagram ini berisi nama kelas, atribut seperti nama, NIM, atau judul buku, dan metode atau fungsi yang bisa dilakukan oleh kelas tersebut. Contoh, kelas yang bisa kita buat dalam sistem perpustakaan antara lain kelas mahasiswa, buku, dan transaksi peminjaman. Di sini ada gambaran UML, yaitu mahasiswa dengan nama plus NIM, lalu pinjam buku, lalu ada buku yang berisi judul atau dan penulis, lalu ada cek ketersediaannya. Setelah kedua itu digabungkan akan menjadi sebuah transaksi, yaitu ada tanggal pinjam, tanggal kembali, dan catat transaksi. Pengujian dan pemeliharaan. Pengujian memastikan sistem berjalan sesuai rencana. White box menguji logika kode. Black box fokus pada output. Pemeliharaan meliputi yang pertama adalah korektif untuk memperbaiki bug, lalu ada adaptif untuk menyesuaikan ke platform yang baru. Lalu ada perfektif, yaitu tambah fitur baru. Dan preventif untuk memperkuat struktur jangka panjang. Lalu ada ISO atau IEC 25010, yaitu kualitas perangkat lunak. Yaitu pertama ada fungsional suitability, yaitu fungsi sistem sesuai kebutuhan. Lalu ada performance efisiensi, yaitu aplikasi ringan dan cepat. Lalu ada compatibility, bisa berjalan di berbagai perangkat lunak. Yaitu ada lagi usability untuk mudah digunakan oleh pengguna. Lalu ada reliability, yaitu stabil dan minim error. Lalu ada security, aman dari akses tidak sah. Ada pula maintainability, itu mudah diperbaiki dan dikembangkan. Lalu ada portability, mudah dipindahkan ke platform lain. Kesimpulannya, pengembangan perangkat lunak membutuhkan pendekatan yang tepat, seperti waterfall untuk proyek terstruktur atau agile untuk proyek yang dinamis. Analisis kebutuhan dan use case penting dilakukan di awal agar sistem sesuai dengan peran dan kebutuhan pengguna. Diagram UML, khususnya diagram kelas, membantu mendetilkan struktur sistem yang secara visual. Terima kasih jika ada salah kata atau kata yang kurang jelas mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.